Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Smart, ketemu lagi dalam Rabu Bicara, sebuah podcast dari PPSDM BNN RI. Kali ini bersama saya Asnistiasih, penyuluh narkoba dari BNN Kabupaten Purbalingga. Hari ini kita akan membahas tentang dukungan keluarga dalam proses rehabilitasi pecandu narkoba. Dan telah hadir bersama kita di sini narasumber kita Bapak Hengki. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Asni, apa kabar? Oke, alhamdulillah Sehat baik. ya? Bapak sehat juga? Amin, puji Tuhan sehat. Bapak Hengki ini beliau adalah subkoordinator penunjang sosial dari Balai Besar Rehabilitasi BNN. Jadi Bapak sudah berkutat dengan dunia rehabilitasi sudah lama ya Pak tentunya? Lumayan lama, Lumayan lama. dari Dulu tahun 99. 99 sudah lebih dari berapa? 20 tahun ya Pak? Iya. Iya. Cukup mengenal seluk-beluk dunia ini ya pecandu narkoba dan bagaimana cara mengatasi permasalahan itu. Ya lumayan lama lah bergabung dan bersama mereka ya. Ya, jadi basicnya konselor dulu ya Pak. Ya, saya konselor dari tahun 2000 ya. 2000. 2000, cuman zaman itu kan belum ada istilah konselor adiksi. Oh iya betul. Nah, jadi kita hanya mendampingi aja lah, pendamping pecandu narkoba jalanan. Iya. Jadi kalau di Balai Besar Rehabilitasi itu pecandu disebutnya klien ya Pak? Ya, kami menyebutnya sekarang klien. Klien. Oke. Jadi dengan pengalaman puluhan tahun tentunya Bapak sudah mengenal para klien ini dari latar belakang yang tentunya bermacam-macam ya Pak. Betul. Dari baik segi ekonomi ataupun juga dari latar belakang keluarga. Betul. Jadi tema kita kali ini Pak, kita akan membahas tentang dukungan keluarga ya dalam proses rehabilitasi. Oke. Setahu saya itu kalau awal proses rehabilitasi itu kan klien itu didaftarkan oleh wali gitu ya Pak kalau Iya. untuk mengakses layanan rehabilitasi. Nah wali ini biasanya keluarga atau mungkin bisa orang lain Pak? Ya, jadi mungkin harus saya bedakan dahulu. Jadi klien itu ada dua jenis ya. Yang pertama klien yang secara sukarela mau menjalani program rehabilitasi. Yang kedua adalah klien yang harus menjalani rehabilitasi karena putusan pengadilan. Oh baik. Jadi kalau yang voluntary itu kalau nggak salah itu yang Ya, sukarela yang voluntary itu sukarela dan yang karena tuntutan dari pengadilan, putusan pengadilan, kita sebutnya sebagai compulsory. Compulsory. Nah dari sejak awal itu kan memang diharuskan itu ada wali yang mendampingi ya Pak. Betul. Apakah semuanya sudah seperti itu? Keluarga ikut mendampingi semua Pak? Ya, karena dari awal ketika seorang calon klien mendaftar, itu mereka harus didampingi oleh keluarga. Jadi kalau sekarang dalam masa pandemi, kita sebelum menerima seorang klien, kita melakukan proses screening dan assessment secara online. Oh baik. Nah, jadi secara sederhana kita berusaha untuk melakukan screening agar mereka yang mengikuti rehab benar-benar calon-calon klien yang membutuhkan rehab rawat inap. Nah, dalam proses screening dan assessment itu mereka didampingi oleh keluarga. Entah itu wali bisa paman, bisa kakak, atau Pak D, Bude, atau juga orang tua kandung. Nah, mereka mendampingi supaya ketika kita meragukan informasi kita bisa bertanya kepada wali atau orang tua yang mendampingi. Oh iya. Tapi kan masih ada ya Pak di sebagian masyarakat kita tuh stigma negatif gitu. Jadi kalau ada anggota keluarga yang ketahuan menjadi penyalahguna atau pecandu itu malah keluarganya sendiri yang kayak menghindar atau mengucilkan atau bahkan ingin lepas tangan. Pernah nggak Pak ditemui kasus seperti itu? Iya, banyak kasus seperti itu karena keluarga merasa penyalahgunaan narkoba walaupun mereka menjadi korban itu adalah aib. Iya betul. Adalah kegagalan mereka sebagai seorang orang tua atau sebagai keluarga yang merasa gagal mendampingi anak-anaknya. Sehingga karena merasa gagal mereka malu dan berusaha menutupi supaya orang tidak tahu. Ada yang tahu begitu ya Pak. Baik. Jadi sebenarnya dari awal itu sudah, kalau sudah ada keluarga yang memang mengucilkan itu sudah langkah yang sebenarnya menghambat gitu ya Pak untuk sangat karena kita juga merasakan ketika proses screening dan assessment
keluarga yang mau angkat tangan, Mm-mm. yang mau melepaskan anaknya sendiri itu biasanya ketika diajak berkomunikasi agak susah. Oh begitu, nomornya hilang gitu juga Susah. mungkin susah dihubungin. Apalagi ketika anaknya sudah masuk ini, Heeh. kadang-kadang dengan berbagai alasan menghindar untuk Oh bisa baik. dikontak atau ditelepon atau bahkan diminta untuk datang itu susah banget. Jadi kayak udah memasrahkan, udah terserah anak saya diapain Iya, aja gitu ya sama itu keluarga Bale yang Rehab. dalam tanda kutip ya menganggap bahwa anak-anak mereka yang menjadi korban atau menjadi penyalahguna itu adalah aib Aib buat keluarga. buat keluarga. Gitu. Betul sekali. Jadi sebenarnya kan dari Balai Besar Rehabilitasi sendiri kan sudah ada program gitu ya Pak, Iya, di betul. mana dalam program itu pasti melibatkan orang tua Keluarga. atau keluarga gitu. Itu programnya seperti apa Pak? Ya dari awal sebenarnya kita sudah melibatkan keluarga dalam program rehab ya. Pertama ketika mereka melakukan proses assessment dan screening, kita selalu meminta persetujuan orang tua juga. Kita menjelaskan kepada orang tua bahwa anaknya atau anggota keluarganya harus menjalani program selama berapa bulan. Kemudian kita juga sampaikan syarat-syaratnya, aturannya, haknya, dan kewajiban. Dan itu secara terang benderang sudah kita jelaskan kepada orang tua. Nah di situ kita akan melihat bagaimana orang tua memang terlibat secara aktif. Entah misalnya dengan memotivasi klien untuk ayo kamu harus ikut rehab, papa mama atau bapak ibu mendukung kamu. Karena tidak sedikit calon-calon klien itu yang ragu-ragu ketika akan menjalani program rehab. Terutama mereka yang merasa masih ada hal-hal yang belum selesai di luar. Oh baik. Mereka yang takut kalau hal-hal yang mereka punya di luar hilang. Oh gitu. Nah itu mereka ragu-ragu. Disitulah sebenarnya peran orang tua untuk meyakinkan bahwa anak-anak mereka harus ikut rehab. Jadi seharusnya orang tua bisa membuat anak nyaman Baik. ketika mereka akan masuk ke rehab. Iya. Jadi bukan kayak ibaratnya kayak kamu lagi dihukum loh di rehab gitu kan, mungkin ada orang tua yang berpikiran inilah akibatnya ketika kamu pakai narkoba, kamu harus gini jauh dari orang tua dan lain sebagainya. Tapi Iya. harusnya memang support gitu ya Pak. Ya, kita mengharapkan support itu dari orang tua betul-betul, bukan hanya sekadarnya, tetapi sungguh-sungguh support dari awal mereka masuk sampai program, sampai menyelesaikan program. Sampai pasca rehab itu ya. Betul. Maka kita mengharapkan kehadiran orang tua selalu dalam setiap proses program rehabilitasi. Kita juga memberi kesempatan kan untuk orang tua untuk visit juga. Oh ada jadwal rutin gitu Pak? Ada. Jadi setiap klien itu setelah 1 bulan ya, setelah 1 bulan di program, mereka berhak untuk menerima visit atau kunjungan dari orang tua. Nah itu dibuat bergantian. Kita selama ini mencoba untuk 2 minggu sekali. Tetapi ya itu tadi, Banyak juga yang nggak banyak datang. juga yang tidak memanfaatkan Iya, kesempatan untuk visit. Ya memang masa-masa pandemi ini menjadi penghalang cukup berat karena di Balai Besar menerapkan aturan cukup kuat ya. Ketika mau bertemu dengan klien, siapapun itu memang harus swab antigen minimal. Dan itu menjadi masalah juga untuk Iya. orang tua. Di samping ada orang tua yang di luar kota, untuk kesini juga butuh biaya yang cukup besar juga. Karena ini klien dari seluruh Indonesia ya Pak? Betul, kita menerima klien dari seluruh Indonesia. Ada ini nggak Pak, kayak pertemuan khusus dari apa namanya orang tua gitu kan dengan konselor juga. Saya pikir mungkin mereka juga memiliki masalah kan dengan adanya keterlibatan anak di kasus penyalahgunaan narkoba Iya, ini. Mereka pasti memiliki secara mental juga mereka mungkin butuh konseling gitu Pak. Apakah ada difasilitasi juga dari Balai Rehab? Ya, kita memberikan fasilitas itu juga sebenarnya. Karena setiap konselor yang mendampingi klien itu juga punya kewajiban juga untuk mendampingi keluarga. Karena kita semua sadar bahwa pendampingan terhadap klien saja tidak akan cukup Cukup. kalau keluarga juga tidak didampingi. Nah, untuk tujuan itu kita punya salah satu forum namanya Family Support Group. Jadi itu paguyuban untuk orang tua yang anaknya ada di rehab BNN ini. Nah, sebelum pandemi kita selalu punya waktu 1 bulan sekali untuk berkumpul. Sekarang Tetapi, online bisa, ya, online juga. tapi karena pandemi ini kita lakukan dengan online, dengan Zoom, dan itu berlangsung sebulan 1 kali juga. Meskipun sudah dilakukan dengan Zoom, Tetap tetap tidak banyak orang tua yang Iya, ikut datang betul. dan terlibat. Sebenarnya
mereka dulu yang harus dimotivasi mungkin ya Pak? Iya, betul. Dan kita memang tidak henti-hentinya memotivasi. Kita undang mereka ke dalam grup WA, Iya. semua orang tua. Tetapi hanya sedikit yang mau bergabung. Mungkin jumlahnya nggak lebih dari 70 mungkin ya. Padahal klien kita kan ada 200-an. Jadi Nggak sampai iya, jumlah itu separuh nggak ya. sampai separuh. Maka kadang-kadang kita agak kesulitan ketika ada kasus-kasus yang kita harapkan orang tua sudah paham sebelum kita membicarakan. Karena di dalam grup itu biasanya kita juga memberikan edukasi ya kepada orang tua. Di samping kita juga memberikan penguatan dengan terapi-terapi. Memang terapinya kalau dulu bisa jarak langsung ya, tatap muka. Kalau sekarang jarak jauh. Dan kita sebenarnya berharap dengan keterbukaan Balai Besar, dengan membuat grup WA, dengan memberi kesempatan orang tua berkumpul lewat forum FSG online, kita juga berharap orang tua mulai untuk terlibat aktif, memikirkan bagaimana action plan mereka, bagaimana pendampingan mereka selama dan sesudah klien menjalani program. Biasanya klien tuh menjalani program selama berapa bulan Pak? Kita ada beberapa pilihan program ya, ada program jangka pendek dan ada program jangka panjang. Nah, jangka pendek itu biasanya sekitar 3 bulan. Kemudian jangka panjang bisa sampai 1 tahun. 1 tahun baru selesai. Jadi kita ada program yang bisa diselesaikan dalam waktu 3 bulan, 4 bulan. Tetapi juga kita memberi kesempatan untuk mereka yang memang secara progres perkembangan tidak cukup baik, kita beri kesempatan sampai maksimal 1 tahun. Oh iya. Tetapi memang tidak banyak yang memanfaatkan. Mungkin mereka juga pengen cepat-cepat selesai program gitu. Untuk ini Pak, ada nggak sih perbedaan signifikan gitu ya antara klien yang memang benar-benar disupport sama keluarga, sama yang itu tadi yang keluarganya males-malesan visit, mungkin males juga diskusi, itu ada nggak perbedaan hasil dari programnya gitu? Perbedaan signifikan pasti terlihat. Karena dalam proses mereka menjalani program pun, ketika orang tua sering berkunjung atau sering melakukan komunikasi dengan video call dengan teman-teman atau klien lain yang tidak pernah dikunjungi atau bahkan kesulitan untuk berkomunikasi dengan orang tua atau keluarga, itu terlihat banget, terutama dalam motivasi untuk menyelesaikan program. Bisa putus di tengah jalan Pak? Bisa putus di tengah jalan dan bisa lari dari program. Oh, maksudnya melarikan diri dari program. Oh gitu. Oh, lumayan parah ya dampaknya ya tanpa karena support keluarga. Kalau orang tua tidak memberikan support, keluarga tidak memberikan support, mereka akan berpikir, terus buat apa saya di sini? Iya betul. Apa artinya ini keluargaku meletakkan aku di sini seperti barang yang dititipkan, lalu saat kontrak selesai keluargaku mengambil, that's it, udah gitu aja. Iya. Jadi bahkan mungkin dia berpikir nanti setelah aku pulang dari sini juga keluarga apakah akan menerima gitu mungkin Pak. Itu akhirnya yang menjadi persoalan kedua. Karena kami sudah bekerja keras di program untuk mendampingi klien-klien, merubah pola berpikir mereka, merubah kebiasaan harian mereka. Sudah baik, tetapi ketika selesai program mereka kembali ke rumah dan rumah belum siap menerima. Terjadilah yang namanya relapse atau apa akan gitu terjadi kembali relapse. Itu mungkin banget mungkin ya. terjadi. Kemungkinan itu sangat besar. Apalagi kalau di rumah mereka merasa belum diterima. Iya betul. Nah, bagian ini memang cukup penting kami sampaikan ke orang tua, bahwa penerimaan dan perhatian kepada klien-klien yang sudah menyelesaikan rehab itu sangat penting. Sangat penting. Terutama untuk mencegah dia relapse kembali. Betul ya. Dan jadi sebenarnya dukungan, selain tadi dukungan sering ada komunikasi, motivasi, apalagi sih ya Pak yang dibutuhkan oleh keluarga sebenarnya untuk menjamin si anak ini nanti tidak kedepannya tidak terjerumus lagi dalam narkoba. Penting sekali memang setiap konselor untuk memahami betul akar masalah, isu apa aja yang dihadapi setiap klien, karena setiap klien kan berbeda ya. Berbeda treatment juga ya Pak. Berbeda, isunya berbeda, latar belakang mulai menggunakan berbeda, lingkungan sosial berbeda, lingkungan keluarga juga berbeda, pendidikan di keluarga juga berbeda. Maka penting banget untuk setiap konselor paham betul apa sih masalah, akar masalah. Nah, ketika akar masalah itu sudah ditemukan, penting juga keluarga ngerti. Iya, betul. Jangan sampai keluarga nggak ngerti, oh ternyata karena saya pakai itu gara-gara
orang tua saya dan istri saya sering ribut. Oh iya. Oh ternyata anak saya mulai pakai gara-gara waktu dia mau main basket dan menjadikan basket sebagai hobinya nggak saya dukung. Betul. Hal-hal seperti ini orang tua harus paham. Jadi orang tua harus selesai dulu juga dengan masalah Betul, mereka ya. betul. Orang tua harus paham juga apa sebenarnya masalah yang dihadapi oleh anak. Apa sih akar masalahnya? Kemudian orang tua dan anak itu harus bersama-sama menyelesaikan. Iya betul. Yang di dalam menyelesaikan, yang di luar juga menyelesaikan. Menyiapkan juga nanti dan untuk mempersiapkan diri untuk menerima kembali. Dan itu yang menjadi PR berat ya. Karena kami dengan jumlah staf yang terbatas, kemudian tenaga profesional yang juga terbatas, kita nggak bisa memberikan pelayanan kepada seluruh keluarga secara sama. Iya, betul. Sangat terbatas. Jadi kita akan memberikan pendampingan maksimal ketika keluarga juga membuka diri, kemudian dia mulai siap membangun komunikasi dengan anak, kemudian mulai saling terbuka. Biasanya kami punya fase yang disebut dengan saat untuk family dialog ya, bincang-bincang antar keluarga didampingi kami sebagai staf atau konselor. Nah biasanya saat-saat itu muncul tuh masalah-masalah yang tidak pernah terpikirkan Diungkapkan atau gitu. tidak pernah diungkapkan oleh anak. Kenapa nggak diungkapkan? Mungkin dia udah capek, males, Iya. sering ngomong tapi nggak didengar, atau mungkin dia nggak punya keberanian untuk mengungkapkan, mungkin karena pendidikan di keluarga yang Iya, betul. tidak memberi kesempatan mungkin, atau dia memang tipe orang yang suka menyimpan untuk dirinya Simpan sendiri. sendiri akhirnya meledak gitu Dan nanti. ketika udah nggak kuat, boom. Iya betul memang seperti. Nah ini harus difasilitasi oleh konselor. Maka kita seringkali juga mendampingi orang tua atau pasangan yang sudah dalam masa-masa perceraian. Kita juga ikut mendampingi. Bukan berarti kita ikut campur urusan ikut campur keluarga ya. Tapi ini adalah masalah Iya. ketika dia pulang dan belum selesai. Iya. Maka di dalam program kita coba advokasi nih kepentingan seperti ini. Termasuk misalnya ada masalah hukum, kita juga advokasi. Ketika misalnya ada masalah ekonomi, kita juga advokasi, memberikan mereka peluang-peluang nanti kalau dia keluar, dia punya keterampilan dan itu bisa dimanfaatkan untuk mata pencarian dia. Dan memang inilah core program konselor yang menurut saya cukup berat. Karena harus mendampingi anak tapi juga harus mendampingi orang Keluarganya tua. juga gitu ya Pak. Dan kalau semua ini bisa berjalan dengan lancar kayaknya sebuah kebahagiaan tersendiri ya Pak. Betul. Jadi menyatukan kembali keluarga yang Betul. mungkin terancam perpecahan karena ada penyalahgunaan narkoba di rumah. Iya, karena banyak juga pasangan-pasangan yang suaminya di sini atau istrinya di sini. Ketika pulang mereka kembali betul-betul menjadi keluarga yang betul-betul harmonis lagi. Iya. Setelah tahu oh ternyata masalahnya cuma masalah kecil itu. Iya. Kamu cemburu dengan mantanku yang dulu. Terus akhirnya kamu seperti itu. Kadang-kadang hanya masalah-masalah kecil tetapi karena nggak dibuka, nggak di-sharekan, timbullah tuh. Iya, semakin menumpuk semakin cari Betul jalan sekali. keluarnya dengan yang salah gitu ya Pak. Betul, tepat. Baik, jadi memang bisa disimpulkan lah namanya dukungan keluarga itu satu hal yang paling penting gitu ya Pak untuk keberhasilan proses rehabilitasi. Karena Jadi perlu kami tegaskan juga Mbak, rehab itu hanya berlangsung selama 4 bulan, 6 bulan, 1 atau tahun 1 paling tahun. lama. Dan selama ini si klien aman, Iya, nggak ada narkoba di Iya, dekatnya. Orang-orangnya juga positif, nggak ada circle-circle negatif, nggak ada hal-hal toksik di dalam program yang membuat dia tidak berkembang secara positif. Tetapi ketika nanti dia keluar, dia akan bertemu dengan realitas yang Iya. sebenarnya, di mana banyak orang yang nggak peduli, banyak orang yang egois, masing-masing memperjuangkan kepentingannya sendiri. Dan ketika dia masuk ke situ dalam kondisi belum siap dan keluarganya belum siap pula terima, kita bisa bayangkan itu. iya betul. Ketika masuk ke rumah, tatapan sinis dari Iya. bapak ibu, Belum masyarakat sekitar gitu ya Pak. belum stigma, itu akan membuat pressure yang cukup berat untuk klien dan ya bisa menjadi salah satu penyebab untuk kembali relapse. Betul, jadi memang rehabilitasi itu sebuah proses yang panjang. Dan prosesnya itu kayak nggak berhenti gitu Nggak ya berhenti, Pak. betul. Maka ada anggapan kalau rehab itu seperti orang naik sepeda. Ketika kita berhenti, keseimbangan pasti akan goyah Jatuh. dan bisa jatuh. Iya betul. Maka rehab itu nggak boleh berhenti ketika selesai program. Setelah selesai program, tugas orang tua Terus untuk tetap berlanjut. mendampingi, menemani,
membuat anak untuk betul-betul berfungsi secara sosial, produktif, dan bisa mengeksplorasi hal-hal atau potensi-potensi dalam dirinya. Kan sebenarnya itu sikap penerimaan orang tua, sikap positif orang tua, lingkungan positif, kemudian nyaman, bahagia di dalam rumah, itu yang membuat mereka itu bisa tetap clean. Jadikanlah keluarga itu tempat yang paling nyaman buat Ya, mereka ya. karena kan asalnya dari keluarga, Iya, kembalinya keluarga. Jangan sampai kayak dibuang gitu ya Pak, biarin Betul, aja betul. lah direhab sampai bertahun-tahun gitu. Mungkin Iya, kan ada yang betul. pikiran seperti itu. Ada juga sih. Ada juga. Ada. Jadi seperti rehab, udah Pak kalau bisa udah selamanya aja di Apa rehab. malah udah terlalu nyaman gitu Pak di balai rehab gitu, nggak pengen balik lagi gitu. Ada yang seperti kasus itu. seperti itu. Ada kasus seperti itu. Jadi dia merasa semuanya serba positif. Secara kebutuhan jasmani Iya. dia terpenuhi, makan, tidur, istirahat, mandi, semua terpenuhi. Tanpa harus mikir nyari uang Tanpa gitu harus ya. berjuang. Iya, berjuang tuh. Tapi kalau di luar Tantangan semakin tantangannya berat. kan berat banget. Nah, orang-orang yang seperti ini memang ada sih, tapi kita karena sudah ada aturan, kita nggak bisa Iya. menahan mereka untuk lebih dari waktu yang dibutuhkan. Dan memang ya goalnya mereka harus bisa mandiri lagi di luar Betul, gitu kan. itu goalnya memang harus mandiri di luar, harus betul-betul menghadapi masalah yang sesungguhnya. Kalau di dalam kan masalahnya agak terpendam nih. Iya. Ada konselor yang bantuin, ada psikolog yang bantuin, ada psikiater yang bantuin, ada instruktur, ada pendamping sosial, ada pembina mental yang mendampingi juga. Mereka punya banyak itu. Iya. Tapi begitu di luar, siapa yang akan mendampingi? Iya. Ya keluarga. Iya, harusnya seperti itu ya. Baik Pak, terakhir ini pesan untuk Sobat Smart semua dan juga masyarakat di luar sana, apa yang harus dilakukan keluarga ketika mendapati salah satu anggotanya menjadi penyalahguna atau pecandu narkoba, dalam rangka untuk keberhasilan atau pemulihan itu yang lebih baik, lebih cepat dan lebih siap untuk kembali ke masyarakat. Ya, keluarga-keluarga yang salah satu anggotanya terindikasi ya jadi seorang pecandu, jangan panik yang jelas. Segera aja meminta bantuan pada pihak-pihak yang memang kompeten di bidangnya. Nah, dalam hal ini adalah BNN. Kalau dia di kabupaten ya datanglah ke BNN kabupaten. Kalau di kota datanglah ke BNN kota. Dan staf-staf BNN pasti akan memberikan informasi dan pasti akan memberikan pendampingan. Kalau memang dia masih dalam taraf penggunaan yang rekreasional, pasti staf BNN juga akan memberikan teknik-teknik nih. Ada banyak teknik ya untuk mendampingi teman-teman yang mulai mengenal narkoba atau bahkan mulai menjadi pengguna yang mulai teratur pakai gitu. Pasti punya teknik-teknik. Dan keluarga-keluarga jangan panik menghadapi situasi itu terus kemudian waduh gimana nih? Kita mau kemana? Mau dibuang kemana? Apa kita lapor polisi? Itu penting. Jadi jangan panik ketika bertemu dengan situasi itu, harus berpikir dewasa, tenang dan mencari bantuan kepada orang-orang yang kompeten. Karena banyak keluarga itu yang nggak ngerti bagaimana sih nge-treat anak saya atau keluarga saya yang mulai mengenal narkoba, yang mulai menggunakan narkoba entah sekali-sekali atau yang teratur, nggak ngerti. Dan biasanya orang-orang yang nggak ngerti ini terus ada dua ekstrim, membiarkan. Iya, itu yang parah ya Pak. Membiarkan, wah perasaan pekerjaannya masih oke, makannya masih lancar, terus masih punya banyak teman. Atau yang kedua, ekstrim kedua nih, benar-benar ketakutan lalu menempatkan dia di tempat yang terisolasi. Menyembunyikan gitu ya. Menyembunyikan supaya banyak orang nggak tahu dan keluarga baik-baik aja. Dan itu nggak menyelesaikan masalah. Dan itu tidak menyelesaikan masalah, itu hanya sedikit mengalihkan masalah sebentar aja. Sebelum masalah sebenarnya membesar. Itu keluarga-keluarga yang baru pertama kali. Tetapi keluarga yang sudah punya pengalaman, anaknya atau saudaranya atau keluarganya yang lain sudah pernah rehab. Ketika bertemu dengan situasi yang sama, jangan panik. Jangan panik juga. Segera komunikasikan dengan konselor yang dulu pernah mendampingi, atau juga bisa ke BNNK, BNNP untuk berkonsultasi. Karena kita kan selain rawat inap juga punya rawat jalan. Dan rawat jalan dengan 8 kali pertemuan itu juga menjadi sarana yang sangat baik untuk orang tua dan klien atau yang sudah selesai program untuk tetap setia dalam proses pemulihan. Maka disinilah nih peran dari teman-teman yang di BNNK, BNNP menjadi sangat penting supaya seperti tadi rehabnya nggak terputus, tetap berjalan
berkesinambungan sampai memang siap Siap untuk kembali menjalani kembali dengan hidup normal. Saya kira itu aja sih. Baik, terima kasih Pak Hengki Ya, Mbak. untuk informasinya insightful banget, dan mungkin Sobat Smart semua juga yang tadinya belum tahu bisa informasi ini dapat membantu Sobat Smart semuanya. Baik, jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa dukungan keluarga ini sangat penting. Jadi keluarga itu menjadi tempat yang paling nyaman, menjadi motivator utama bagi para pecandu narkoba untuk kembali pulih dan bisa menjalani hidup dengan normal. Terima kasih Bapak Hengki atas kehadirannya di sini. Semoga kita dapat bertemu lagi di kesempatan yang berbeda. Terima kasih Mbak Asni. Sekali lagi terima kasih. Baik Sobat Smart, demikian tadi Rabu Bicara episode kali ini. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.